Nah, program tersebut saya beri nama dengan Anak Asuh Prestasi. Anak asuh prestasi. Menarik sekali itu, Pak. Dari faktor anak itu tidak punya orang tua. Karena kita begini, Pak. Yang namanya anak asuh, kita itu orang awam mengatakan bahwa mereka rata-rata tidak punya bapak atau ibu atau mungkin dua-duanya. Pak Gendot ini bagus sekali, cuman ya butuh butuh ketelatenan guru-guru yang sudah ditunjuk sebagai guru asuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di R7 Official Obrolan Santai di SMP 7. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Gendot Budiono MPD. Gimana kesan-kesan setelah Bapak masuk pertama kali di sekolah kita, Pak? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berada di sini Pak Majid, di R7 Official Garden Podcast, obrolan santai. Menakjubkan sekali. Jadi satu-satunya sekolah yang ada di Bondowoso yang mempunyai podcast, dan saya sangat bangga dengan teman-teman di SMP 7 Bondowoso. Untuk program ke depan, jenengan kira-kira apa yang program yang jenengan tawarkan ke teman-teman biar SMP 7 itu semakin diminati oleh warga Bondowoso? Makasih Pak Majid. Sebelum saya masuk SMP 7 itu adalah sekolah yang dikenal di Kabupaten Bondowoso dengan Adiwiyata. Dari Adiwiyata tingkat kabupaten sampai dengan yang terakhir Mandiri. Saya dengar itu Adiwiyata Mandiri. Yang pertama harus kita garap bareng-bareng bagaimana Adiwiyata Mandiri itu tetap eksis. Bagaimana Adiwiyata Mandiri di SMP 7 itu bisa mengimbas di sekolah sekitar, terutama di Kabupaten Bondowoso. Terima kasih. Kemudian yang satu lagi Pak Majid, saya mempunyai satu program unggulan ke depan untuk anak-anak SMP 7. Apa itu, Pak? Untuk anak-anak SMP 7. Nah, program tersebut saya beri nama dengan Anak Asuh Prestasi. Anak asuh prestasi. Menarik sekali itu, Pak. Nah, dengan kalimat anak asuh ini sesuatu yang bisa kita kerjakan ke depan, bagaimana membuat anak-anak SMP 7 mempunyai prestasi, terutama di bidang akademis dan keimanan. Kita tidak usah melihat bagaimana siswa yang masuk ke SMP 7, bagaimana SDM-nya berasal dari SD mana. Kita harus mempunyai optimisme bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan. Bagaimana sekarang kita mendampingi anak itu, memberikan pelayanan kepada anak itu seoptimal mungkin, sehingga kita gali bakat yang dia miliki, potensi yang dia miliki untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, terutama di Kabupaten Bondowoso atau mungkin di tingkat provinsi bahkan nasional. Amin ya. Nah, anak asuh prestasi itu untuk masa pandemi ini yang akan kita kerjakan dari mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, kemudian mata pelajaran IPS, dan satu lagi mata pelajaran agama. Nah, ini sebentar Pak. Kenapa Pak kok memfokuskan ke 4 mata pelajaran ini? Pertimbangannya apa, Pak? Bagi saya 3 mata pelajaran yang pertama itu merupakan mata pelajaran dasar. Mata pelajaran dasar yang harus anak-anak pahami. Jadi untuk sebenarnya masih ada 2 mata pelajaran lagi, Pak, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia. Nah, jadi di masa programnya itu ada 6
Ada mata pelajaran yang ada 6 mata pelajaran yang nanti akan memiliki bapak atau ibu guru asuh. Ibu guru asuh. Tadi namanya kan anak asuh prestasi. Oh iya. Jadi nanti akan ada bapak dan ibu guru asuh. Jadi nanti akan ada bapak dan ibu guru asuh pelajaran matematika. Ada bapak dan ibu guru asuh pelajaran IPA, dan ada bapak dan ibu guru asuh mata pelajaran IPS. Agama juga. Ditambah 2 tadi ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang jenengan sampaikan berkaitan dengan program anak asuh dari 4 bidang studi ini ya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi kriteria anak-anak itu bisa masuk ke sebagai anak asuh? Kriterianya. Bagus kan sekali, Pak. Kita kan banyak masalahnya. Bagus sekali. Seperti ini Pak Majid. Kalau misalnya kegiatan itu atau program itu menjadi kelas, misalnya saya mempunyai kelas prestasi matematika misalnya, berarti dalam satu kelas itu ada pelajaran matematika yang ditambahkan jamnya, ditambahkan jamnya, ditambahkan materinya, ditambahkan materinya. Kemudian ditambahkan pelayanannya, nah, sehingga anak dalam satu kelas itu mempunyai prestasi lebih daripada kelas yang lain. Nah sekarang permasalahannya kalau misalnya di SMP 7 ini jumlah siswa yang berada dalam satu tingkat untuk kelas 7 hanya 3 kelas. Kemudian kelas 8 3 kelas, kelas 9 5 kelas ya, kelas 9 5 kelas. Nah dari keterbatasan itu maka kita coba terlebih dahulu bagaimana kalau misalnya dari satu kelas itu, dari 3 kelas itu kita mencari anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih di 3 mata pelajaran itu. Oh gitu. Kriteria yang lain tidak ada? Mungkin dari faktor anak itu tidak punya orang tua. Karena kita begini Pak, yang namanya anak asuh, kita itu orang awam mengatakan bahwa mereka rata-rata tidak punya bapak atau ibu atau mungkin dua-duanya. Nah makanya ini yang biasanya kita dengar kalimat anak asuh itu kita mengadopsi anak dengan latar belakang tertentu, misalnya dia yatim atau piatu, kemudian memberi biaya dan lain sebagainya sehingga anak itu selesai sekolah. Nah makanya saya katakan anak asuh, tapi ada kalimat prestasi di belakangnya. Anak asuh, prestasi di belakangnya. Saya mempunyai pikiran bahwa nanti bapak dan ibu asuh anak tersebut yang mempunyai kemampuan lebih tadi ya, bisa. Bukan bapak ibu guru. Bapak ibu guru. Jadi di sini bukan orang tuanya, tapi bapak ibu guru asuh. Ya. Berarti nanti kalau saya pahami, nanti ada bapak ibu guru asuh masing-masing anak, masing-masing kelompok anak ini. Betul sekali. Jadi seperti ini. Contohnya misalnya Bu Estu itu guru matematika. Saya misalkan. Nah, Pak Majid guru IPA. Nanti Pak Majid akan menseleksi, memilih dari anak kelas 7 itu yang mempunyai bakat atau kemampuan lebih IPA dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nggak usah banyak-banyak, saya hanya minta 3 orang aja. Berarti nanti daya tampungnya itu per mapel hanya 3 orang dari aja, dari kelas 7. Kemudian kenapa enggak kelas 8 Pak? Kemudian kelas 8 juga boleh. Artinya boleh seperti ini karena kelas 8 itu masa belajarnya kan tinggal 1 tahun. Nah, jadi kita fokuskan ke kelas 7. Kelas 8 boleh Pak. Kelas 8 boleh. Tapi kita fokuskan kelas 7 karena seperti ini. Saya lanjutkan lagi. Jadi begitu Bapak dan Ibu guru matematika, IPA dan IPS tadi mempunyai anak asuh yang sudah dipilih. Kemudian anak itu akan diberi pelajaran tambahan di bidangnya masing-masing. Di luar jam sekolah. Disilahkan di mana saja. Terserah ya. Artinya seperti ini. Apabila Bapak Ibu guru itu mempunyai waktu, di sela-sela dia mengajarnya, kemudian dia memanggil anak itu untuk diberi materi-materi matematikanya misalnya, nggak masalah. Atau misalnya nggak punya waktu, saya nggak punya waktu, tapi saya ingin ketemu. Bisakah kamu nanti pergi ke rumah ibu guru misalnya? Jam 4 sore ibu kosong di rumah, ke rumah ya. Kalau hanya 3 orang kan nggak masalah ya. Atau misalnya setelah jam selesai,
Kemudian Bu Guru masih akan pulang 1 jam lagi. Ayo, Iya. kita ngobrol di sini. Iya. Sampai mana materi kemarin? Ya, kita beri pendalaman. Pak Gendot ini bagus sekali, cuman ya butuh apa ya? Butuh ketelatenan guru-guru yang sudah ditunjuk sebagai guru asuh tadi. Itu yang saya maksudkan, Pak. Kemudian sehingga ini lagi saya menjadi tanda tanya tuh begini. Sekolah kita itu kan selama ini sudah ada galang prestasi IPA, galang prestasi matematika, IPS dan sebagainya. Apakah program jenengan nanti tidak berbenturan dengan program yang sudah kita jalani selama ini, Pak? Terima kasih. Jadi saya tahu kemarin saya sudah melihat di buku KTSP SMP 7, di sana banyak sekali kegiatan ekstra termasuk pengembangan diri. Salah satunya adalah program galang prestasi. Nah, saya kira ini tidak akan berbenturan. Jadi kalau misalnya nanti memang berbenturan, nanti kita sesuaikan bagaimana jadwalnya. Tapi paling tidak program ini menurut saya akan mempunyai keunggulan adalah rasa memiliki dari setiap bapak dan ibu asuh semakin besar. Jadi yang kita kedepankan adalah keikhlasan, ketulusan, kesungguhan dari seorang ibu asuh dalam tanda kutip supaya anaknya itu bisa berprestasi. Tapi saya yakin, Pak, ada satu jenengan juga jalan karena gini, Pak. Saya yang sudah lama di SMP 7, kriteria tadi Bapak Ibu guru asuh sudah ada semua, telaten, ikhlas, insya Allah. Dan semua yang bisa ada satu hal Pak Majid, kalau ya. Misalnya mungkin matematika, IPS sama IPA itu terdengar bukan biasa, tapi mungkin mudah-mudahan jalan dengan bagus. Ada satu lagi, mungkin pertanyaannya akan saya tambahkan sendiri, kenapa kok harus agama? Agama, ya. Nah, agama itu seperti ini, Pak. Saya menginginkan ada anak-anak SMP 7 yang bisa menghafal Al-Quran. Saya tidak berani membuat kelas tahfidz. Karena kalau kelas tahfidz seperti yang saya katakan tadi, jumlahnya harus banyak, kemudian harus punya konsentrasi yang lebih Bapak Ibu gurunya karena ngopeni anak sekian banyak. Nah, saya istilahnya aja masukkan di sana. Istilahnya bukan tahfidz tapi tetap galang prestasi. Nah, menghafal Al-Quran. Sehingga kemarin sudah saya ngobrol dengan Pak David sebagai Bapak asuhnya nanti. Sistemnya silakan monggo bagaimana, kemudian strateginya monggo bagaimana, sehingga nanti ada beberapa anak begitu lulus dari SMP 7 dia bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Nah, karena kita tahu bahwa sekarang menghafal Al-Quran susah. Itu merupakan sesuatu yang susah dilakukan, tapi harus kita coba, tetap kita lakukan. Yakin bisa. Seperti itu, Pak. Karena potensi anak-anak juga kita tidak kalah kok, Pak, dengan murid dari sekolah lain. Cuman kita itu mungkin dia butuh semangat, butuh komitmen yang kuat. Kalau sudah ada program saya yakin sekali. Mudah-mudahan. Yang penting kita bekerja bersama-sama bagaimana membuat program unggulan itu jalan. Karena saya yakin teman-teman SMP 7 dengan semangatnya yang dulu sudah ditunjukkan sampai meraih Adiwiyata Mandiri susah sekali. Dan tidak bisa dilakukan. Benar sekolah Adiwiyata Mandiri SMP. Dan tidak bisa dilakukan oleh teman-teman dari SMP yang lain. Nah, saya akui tersebut. Nah, semangat itu yang ingin saya alihkan sekarang. Ke program pada program itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi saya yakin, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan saya minta dukungannya. Terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak KS kita yang gagah ganteng ini, Bapak Gendot Budiono MPD. Dan sekarang mudah-mudahan terus sukses, Pak. Amin doanya. Dan jumpa lagi nanti di video-video kami berikutnya di R7 Official Obrolan Santai.